kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidup. Amin.
terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar, besar setiamu di sepanjang hidup. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. So good, so good. Thank you, Jesus. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun, yes, kau tinggalkanku, Yesus.
Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Kata-kata sekalipun Kau tinggalkanku Tuhan. Tak sekalipun Kau tinggalkan, tak sedetik pun, tak sedetik pun Kau tinggal, tak sekalipun, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Terima kasih, sahabat terbaik. Terima kasih Tuhan, sahabat terbaikku. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Amin. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pulihkanku Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Thank you. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Kau gak perhitungkan kesalahanku Tuhan. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih
memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sanggup Tuhan memulihkan hidupku Tuhan. Oh, katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, amin. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar.
Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, kami percaya kami menang Tuhan. Ku menang saat kau bertindak. Amin. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau jagaku. Ku aman karena kau menjaga. Kuasa-Mu bagi Tuhan, amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Oh, Ku mengangkatku lebih ke tempat yang tak pernah kupikirkan, ke tempat yang tak pernah kubayangkan. Kau angkat hidupku lebih lagi. Kau yang berjanji ku akan menjadi kepala dan bukan ekor. Ku akan terus baik dan
Shalom Bapak Saudara, 60 Minute Worship kali ini mengambil tema Allah yang sanggup. Saya akan bacakan di Daniel pasal yang ketiga ayat 16 dan 17 dikatakan, lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dari dalam tanganmu ya Raja. Saudara, 3 anak muda yang luar biasa, mereka punya iman yang kuat di hadapan Tuhan. Mereka punya keteguhan, kekokohan, kepercayaan kepada Tuhan. Nah, saya mau bilang sama setiap kita hari ini bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup memenuhi setiap kebutuhan saudara. Nah, ada 2 bagian yang kita mesti pegang dalam setiap pengiringan kita kepada Tuhan. Dari pihak Tuhan, Dia sangat dan pasti sanggup memulihkan saudara. Nah, dari pihak kita ada yang harus kita lakukan. Yang pertama pertanyaannya adalah, percayakah kita bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup menyembuhkan kita? Percayakah kita bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup memulihkan keadaan kita? Dari pihak Tuhan gini, dari pihak kita berdoa kepada Tuhan, itu bagian kita. Dari pihak Tuhan menjawab setiap doa kita. Dari pihak kita, apa yang kita lakukan? Kita percaya kepada Tuhan. Dari pihak Tuhan, ya, Tuhan akan melakukan mujizatnya atas setiap kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya Yesaya pasal 38 ayat 7 berkata, ialah yang akan menjadi tanda bagimu ya Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Berapa yang saudara percaya bahwa Tuhan akan melakukan janjinya, firman-Nya atas kehidupan saudara? Kalau saudara percaya, maka Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Yang pertama yang saya mau sampaikan adalah gini, perlu keyakinan yang kuat akan kepercayaan Tuhan untuk kita mengalami janji Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara tidak yakin akan janji Tuhan, akan kuasa Tuhan, tidak akan terjadi apa-apa. Jadi yang pertama yang kita harus lakukan gini, yakinkan pada dirimu, pada hidupmu, bahwa Tuhan sanggup memulihkan saudara. Yohanes pasal 11 ayat 40 berkata, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi kata kuncinya gini, keyakinan kita akan keberadaan Tuhan. Maka saya berkata iman itu adalah gini, iman itu adalah keyakinan kita akan keberadaan Allah. Iman itu adalah gini, iman akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita beriman bahwa Allah kita adalah sanggup memelihara hidup kita. Dan saya percaya kalau kita percaya dan kita yakin, Allah sanggup menolong dan memulihkan saudara. Yang pertama yang kita mesti lakukan adalah kita harus yakin akan keberadaan Tuhan. Yang kedua yang saya mau sampaikan buat saudara adalah gini, kita perlu keberanian untuk mempercayai janji Tuhan. Nah, Mazmur pasal 27 ayat yang pertama. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapa aku harus gemetar. Ini bicara tentang gini, bagaimana kita yakin bahwa Tuhan sanggup memulihkan kita. Tuhan sanggup memulihkan hidup saudara. Jadi percayalah bahwa gini, kita perlu keberanian untuk meraih janji Tuhan. Jangan takut berjalan karena Tuhan selalu menyertai engkau. Makanya hari-hari ini saudara, kita perlu bilang sama Tuhan, aku tidak takut untuk melangkah. Apapun kondisiku, apapun keadaanku, aku akan tetap mempercayai Tuhan. Perlu keberanian. Kalau saudara lihat Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel pasal yang ketiga 19 berkata, maka meluaplah kemarahan Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari api biasa. Saudara, yang pertama kita belajar adalah mari kita yakin akan kuasa Tuhan. Yang kedua yang kita belajar adalah kita perlu keberanian untuk melangkah, untuk meraih janji Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga yang kita belajar di sini adalah kita harus gini, mempercayai Tuhan sepenuh hati kita. Kalau engkau tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan, tidak akan terjadi apa-apa. Dan saya yakin Sadrak, Mesak dan Abednego, ini adalah 3 anak muda yang mereka benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Waktu disuruh menyembah patung buatan Nebukadnezar, dia bilang ini, kami tidak mau. Bahkan pernyataan mereka jelas sekali dikatakan, sekalipun Allah kami tidak sanggup, tidak melepaskan kami dari perapian itu, kami tidak akan menyembah patung buatan Tuanku. Kami akan tetap menyembah Tuhan. Wow, saudara, ini bukti daripada bagaimana 3 orang ini benar-benar yakin dan percaya akan kuasa Tuhan. Mereka yakin dan percaya akan kebesaran Tuhan. Mereka berani berkorban, mereka berani melangkah, mereka berani melakukan sesuatu. Waktu mereka ngomong sama raja, tidak akan mau menyembah patung Tuanku.
Raja marah, saudara. Waktu Raja marah, di tengah-tengah mereka juga tidak ada Tuhan yang mereka lihat. Waktu mereka diikat, sudah baca ceritanya. Waktu mereka diikat, tangan dan kaki mereka diikat. Tidak ada mujizat juga yang terjadi. Tali tiba-tiba tidak putus, tidak ada terjadi apa-apa. Waktu mereka lagi digiring masuk ke dapur perapian, tidak ada mujizat juga yang mereka lihat. Waktu mereka dilemparkan ke dalam api, saudara, tidak ada Tuhan yang mereka lihat di situ. Tapi setelah mereka ada di dalam api itu, tiba-tiba 3 orang yang dilempar ke dalam api, tiba-tiba ada 4 orang di dalam api. Saudara, itu bicara lagi nih, kehadiran Tuhan ada di dalam kita waktu kita berani melakukan sesuatu. Waktu kita berani melangkah, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Jangan pernah takut untuk melangkah. Tuhan tidak berikan kita roh ketakutan, tapi Tuhan berikan kepada kita roh keberanian untuk melakukan kehendak Tuhan. Berapa banyak saudara hari ini yang mau berani melangkah melakukan kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Berani melakukan kehendak Tuhan akan menghadirkan Tuhan dalam hidup saudara. Berani melakukan kehendak Tuhan akan menghadirkan Tuhan dalam aspek kehidupan saudara. Berani menghadirkan Tuhan itu ternyata dibutuhkan keberanian untuk kita melangkah. Sebab kalau kita takut, mereka tidak akan melihat mujizat. Kalau mereka takut, mereka akan menolak. Bahkan mereka akan menyembah patung buatan Tuanku. Tapi karena mereka tidak takut melakukan kebenaran, mereka bilang, aku tidak akan menyembah patung buatan Tuanku. Hari ini, saudara, mari tanggalkan setiap beban, setiap persoalan saudara. Dan saya percayalah bahwa Allah sanggup memelihara hidupmu. Allah sanggup menolong engkau. Allah sanggup memberkati engkau. Daniel pasal 3 ayat 28 dikatakan ini. Berkatalah Raja Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wow, luar biasa. Yang telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Dan melanggar titah raja. Dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Raja mengeluarkan perintah. Mari kita sama-sama sembah rajanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kehidupan mereka menjadi saksi. Kehidupan mereka menjadi terang. Kehidupan mereka merubah bangsa yang tidak percaya. Merubah seorang raja yang tidak percaya kepada Tuhan menjadi percaya. Hari ini yakin akan keberadaan Tuhan. Melangkah dengan iman. Mari, perlu keberanian untuk melakukan kehendak Tuhan. Yakin sungguh-sungguh bahwa Tuhan sanggup melepaskan, menolong, dan memulihkan engkau. Saya percaya hari ini dimanapun engkau ada. Percayalah, ada tangan Tuhan yang sanggup menolong engkau. Percayalah, ada kasih Tuhan yang sanggup menolong setiap hidupmu dimanapun engkau ada hari ini. Dan saya percaya bahwa setiap penyembahan, bahkan setiap firman yang kita naikkan hari ini, akan terus mengubah kehidupan kita, keyakinan iman kita untuk mempercayai Tuhan, untuk mempercayai kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita semua. Dan hari ini saya akan membacakan beberapa permohonan doa, ada beberapa kesaksian yang sudah masuk di MP Community Indonesia. Mereka menyaksikan bagaimana tangan Tuhan menolong mereka. Mereka menyaksikan bagaimana tangan Tuhan memelihara, memulihkan kehidupan mereka. Mereka menyaksikan bagaimana kasih Tuhan melawat setiap kehidupan mereka. Mereka menyaksikan bagaimana tangan Tuhan menolong, menjawab setiap kerinduan mereka. Yang pertama, memperoleh pekerjaan dan bantuan dana sehingga melunaskan hutang dan pinjaman online. Saya percaya Tuhan yang sama akan sanggup melunasi hutang-hutang saudara. Tentu saja saudara bertanggung jawab dan saya percaya nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, menerima kekuatan dan penghiburan dari Tuhan pasca mengalami duka cita kepergian ayah. Saudara, saya percaya Tuhan juga sanggup memberikan penghiburan, kekuatan buat hidup saudara. Yang ketiga, memperoleh kelulusan sidang di meja hijau untuk skripsi dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup menolong Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup memberkati kita semua. Kalau kesaksian-kesaksian ini bisa mereka sampaikan kepada Impact Community Indonesia dan menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara, saya percaya sudah juga punya banyak saksian yang akan memberkati banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu Saudara, juga ada beberapa permohonan doa yang masuk ke Impact Community Indonesia. Mari kita mau satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Yang pertama, kerinduan untuk mendapatkan pekerjaan di bidang pendidikan. Yang kedua, kelancaran dan keberhasilan dalam menjalankan usaha coffee shopnya. Kita berdoa sama-sama. Juga kesembuhan dan pemulihan dari sakit asam lambung dan anxiety disorder. Kita doa sama-sama. Pemulihan hubungan dengan keluarga besar dan konflik yang terjadi. Saya percaya Tuhan sanggup juga memulihkan keluarga ini. Dan juga kerinduan mendapatkan proyek pembangunan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Saya percaya hari ini
Tuhan yang sama yang kita sembah, yang melepaskan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan yang sama akan menjawab setiap doa kita. Mari turun ke kepala sama-sama kita berdoa. Bapak, kami menyerahkan setiap pokok doa yang sudah masuk Impact Community Indonesia. Kami percaya ada tangan Tuhan yang sanggup menolong mereka. Ada tangan Tuhan yang sanggup menjamah kehidupan mereka, memulihkan kehidupan mereka. Kalau Tuhan kami adalah Tuhan yang sudah melepaskan Sadrak, Mesak, dan Abednego, kami juga percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang sanggup melepaskan kami dari setiap belenggu dosa kami, dari setiap hutang yang melilit hidup kami. Kami terlalu percaya, terlalu yakin tangan Tuhan yang sanggup menolong kami. Kami juga berdoa, Tuhan, ada yang mereka yang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus, jamahan tangan Tuhan memulihkan, menyembuhkan. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi atas setiap kami. Apapun yang menjadi doa dan pergumulan setiap umat-Mu, kami percaya hari ini tangan Tuhan sanggup menjamah, tangan Tuhan sanggup menolong, tangan Tuhan sanggup memulihkan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami, dimanapun kami ada berdoa, merendahkan diri mencari wajah Tuhan. Kami terlalu yakin Tuhan hadir dan menyatakan kuasa-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk setiap jawaban doa yang kami terima. Dan kami mau komitmen sama-sama. Kami akan menyaksikan kebaikan Tuhan saat Tuhan menjawab setiap kerinduan dan doa kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan saudara terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan melepaskan berkat ini kepada hidupmu. Demi nama Tuhan Yesus, kami terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara, sampai ketemu di 60 Minute Worship berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.